Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 105. Chapter 105 Pedang Abu 1. Meskipun anggota Ouroboros mengagumi Si Feng, mereka masih merasa bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang bos ini. Apa yang akan terjadi jika mereka dimusnahkan? Namun, Gentle Snow sudah menganggukkan kepalanya setuju. Itu berarti dia juga bersedia mengambil risiko ini. Bahkan jika semua orang kehilangan 10% dari pengalaman mereka dan beberapa kemahiran keterampilan, kalah dari persekutuan lain dalam hal level sedikit, dia akan memikul semua tanggung jawab. Meskipun 10% pengalaman tampak seperti jumlah kecil ketika seorang pemain telah mencapai level 6, meningkatkan pengalaman mereka sebesar 10% akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 jam usaha. Jika tim tersingkir akibat keputusan Gentle Snow, kerugian yang diderita tim tidak akan kecil. Sudah jelas betapa dia menaruh kepercayaan pada Si Feng. Anggota Ouroboros saling memandang, merasa bahwa mereka terlalu penakut. Setelah memainkan game realitas virtual begitu lama, semuanya beralih ke stabilitas. Mereka berpikir bahwa, untuk meningkatkan kedudukan mereka di persekutuan, semakin sedikit kematian yang mereka alami, semakin baik. Namun, tanpa disadari, mereka telah melupakan salah satu poin terpenting saat memainkan game realitas virtual. Sensasi petualangan. Itulah alasan mengapa kebanyakan orang memainkan game realitas virtual. Mereka sudah mendapatkan panen yang melimpah dari Dungeon. Seperti yang dikatakan Si Feng, itu tidak masalah, bahkan jika mereka tiada. Pemimpin, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Apapun yang kau ingin aku lakukan, aku jamin aku akan melakukannya. Prajurit perisai, Ghost Chop, melihat ke arah Si Feng, menepuk dadanya saat dia berkata demikian. Pemimpin, katakanlah. Benar, katakan. Anggota Ouroboros semua memandang ke arah Si Feng. Mereka sudah memikirkannya dengan matang. Jika mereka akan merugi, biarlah. Namun, jika mereka berhasil, kemuliaan tanpa akhir akan menunggu mereka. Karena semua orang setuju, aku akan memberitahumu strategiku. Setelah kita memulai penyerbuan, hanya aku, Nona Snow, dan 2 Ems yang akan bertempur dengan Kobold King. Pekerjaan jarak dekat lainnya harus menjaga jarak. Berserkers, dengarkan perintah saya untuk menggunakan cas. Assassin, setelah memberi bos efek bleeding, segera jauhkan diri dan gunakan busur untuk menyerang. Pekerjaan jarak jauh lainnya seharusnya memberikan kerusakan sebanyak yang Anda bisa. Namun, perhatikan untuk menjaga jarak 25 yard atau lebih dari bos. Kedua klerik dan druid harus fokus pada penyembuhan Ems, sedangkan Oracle akan menyembuhkan Nona Snow dan aku. Si Feng mulai menjelaskan strateginya, memberikan Gentle Snow dan penjelasan rinci lainnya tentang metode pertarungan rotasi. Metode pertarungan rotasi adalah teknik yang memungkinkan yang lemah menang melawan yang kuat. Itu adalah teknik yang secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan atasan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, metode pertempuran ini secara bertahap ditemukan oleh beberapa ahli sebulan setelah pembukaan domain dewa. Para ahli ini kemudian melakukan teknik tersebut dalam pertempuran aktual melawan Boss of Dungeon. Tanpa diduga, teknik tersebut membuahkan hasil yang luar biasa. Atasan, yang sebelumnya tidak berdaya melawan mereka, dengan mudah disingkirkan dengan teknik ini. Setelah itu, teknik ini perlahan menyebar, dan dalam waktu 2 bulan, hampir setiap anggota tim elit persekutuan telah mempelajari teknik tersebut. Saat ini, jika mereka ingin menyerang Lord Rank Kobold King ini, maka mereka perlu menggunakan metode pertempuran ini. Jika tidak, sebanyak pertempuran yang mereka lakukan, mereka akan tiada dengan jumlah yang sama dengan kematian. Tidak akan ada pengecualian. Setelah penjelasan Si Feng berakhir, semua orang masuk ke aula besar mausolem. Raja Kobold, dilengkapi dengan baju besi berwarna biru, masih berdiri diam di tengah aula. Kola, mulai penyerbuan. Perhatikan posisi Anda dan sisihkan Kobold King untuk pemain jarak jauh. Setelah itu, Anda dan saya akan bekerja sama untuk menahan bos. Ketika kita berdua tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Ghost Chop akan bertanggung jawab untuk menyampaikan bos dan bekerja sama dengan Nona Snow untuk menahannya. Setelah kita menstabilkan agro bos, semua pemain jarak jauh dapat mulai memberikan damage. Si Feng menghunus pedangnya, memberikan instruksi satu demi satu secara metodis. Serahkan padaku. Kola tampak sedikit panik.
Namun, setelah melalui bimbingan Si Feng untuk jangka waktu tertentu, dia secara bertahap mulai menunjukkan potensi ahli puncak. Setelah semua orang berada di posisi, Kola segera menyerbu Kobold King dengan tubuh kokohnya yang seperti beruang. Namun, bahkan sebelum dia menempuh setengah jarak, dan belum memberitahu Raja Kobold, dia menggunakan serangan perisai ilahi. Perisai Kola terbang keluar, berubah menjadi bintang jatuh saat ditembakkan ke arah Kobold King. Saat perisai terbang hendak mengenai Raja Kobold tiba-tiba membuka matanya, menampakkan dua bola merah darah. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan senyum dingin yang menyeramkan. Dengan satu hentakan pedang besarnya, Kobold King mengirim perisai itu terbang menjauh. Perisai tidak menyebabkan kerusakan bahkan satu titik pun. Sebelum siapapun bisa dikejutkan oleh keterampilan Raja Kobold telah mengambil langkah besar ke depan. Itu mencapai Kola dalam sekejap mata, pedang besarnya menghantam ke bawah. Dengan lengan yang memegang perisai, Kola menahan serangan dari pedang besar itu, menerima lebih dari 400 kerusakan. Sementara itu, tangan Kola yang lain tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di sekitar belati, dan dengan teriakan, dia menebas belati itu, menyerang sisi pedang besar yang hitam pekat itu. Peng! Pedang yang diayunkan oleh Kobold King, karena offset yang dihasilkan dari belati Kola, telah meluncur di sepanjang perisainya dan menusuk ke tanah, menyebabkan ritme pertempuran Kobold King terhenti. Selesai dengan indah, Si Feng muncul di belakang Kola saat ini. Si Feng mengacungkan pedang merah, menyerang pedang besar Raja Kobold sekali lagi, menyebabkan pedang besar itu tenggelam lebih dalam ke tanah. Pada saat yang sama, Si Feng melemparkan chop, menggunakan Abyssal Blade, pedang itu berubah menjadi sinar hitam saat menembus leher Raja Kobold. Kali ini, mereka akhirnya menyebabkan kerusakan pada Kobold King, dengan kerusakan 193 poin muncul di atas kepalanya. Sebelum Si Feng dapat mengambil pedangnya, Raja Kobold telah melepaskan cengkeramannya pada pedang besarnya, mengirimkan pukulan ke arah Si Feng. Beralih, Si Feng berteriak. Ghost Chop sudah lama menunggu di samping. Segera dia mengirimkan tebasan ke lengan Kobold King. Sebagai hasil dari hantaman itu, dia dikirim mundur 2 langkah ke belakang oleh tinju Kobold King dengan kerusakan lebih dari 200 poin muncul di atas kepalanya. Namun, Raja Kobold juga dipaksa mundur, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Gentle Snow bergegas saat ini, Flame Spirit Great Sword-nya berubah menjadi pedang api saat dia menggunakan Flame Slash pada celah di armor Kobold King, menyebabkan 132 kerusakan padanya. Segera setelah itu, Raja Kobold akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Ia mengayunkan pedang besarnya dengan kemarahan, melontarkan Horizontal Slash. Namun, Kola selangkah lebih maju dari itu saat dia dengan paksa menerima tebasan horizontal ini. Akibatnya, tidak ada orang lain yang menerima satu titik kerusakan dari serangan Kobold King. Kola sendiri, bagaimanapun, menerima 560 kerusakan. Untungnya, ada 3 penyembuh yang menyembuhkannya pada saat yang sama, mengembalikan health power-nya dari kondisi kritis menjadi lebih dari setengah. Selanjutnya, Si Feng dan Gentle Snow terus-menerus tumpang tindih serangan mereka satu sama lain, sementara Kola dan Ghost Chop terus menerima kerusakan, dan tabib menyembuhkan mereka tanpa henti. Sedemikian rupa, tim perlahan-lahan mengurangi health power Kobold King. Setelah mengoordinasikan serangan mereka selama beberapa ronde, Gentle Snow sangat tercengang. Dia tidak berpikir ada cara seperti itu untuk melawan bos. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Si Feng bisa memikirkan teknik seperti itu. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah kerusakan yang disebabkan oleh Si Feng. Kerusakan yang dia sebabkan membuat semua orang praktis tercengang. Sebuah kilatan guntur tunggal mampu menyebabkan hampir 700 kerusakan total, Earth Splitter menyebabkan lebih dari 400 kerusakan, sementara serangan normalnya masing-masing menyebabkan lebih dari 100 kerusakan. Dibandingkan dengan itu, Gentle Snow, yang dilengkapi dengan set equipment misterius besi dan Secret Silver Greatsword, hanya berhasil menangani sekitar 240 kerusakan, bahkan setelah menggunakan skill terkuatnya. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai bertanya-tanya, antara Si Feng dan Gentle Snow, siapa sebenarnya berserker di sini? Namun, tidak ada yang tahu bahwa Si Feng memegang senjata keterampilan jiwa di tangannya. Selain peralatan set Silver Moon dan keterampilan merusaknya, yang berada di level 4 hingga level 5, kerusakan yang dapat dia sebabkan secara alami akan dilebih-lebihkan. Pemain jarak jauh dapat mulai menyerang sekarang, teriak Si Feng dalam obrolan tim setelah merasa bahwa kebencian bos telah sepenuhnya stabil. Pada saat ini, yang lainnya terbangun dengan kaget. Para penyihir mulai membacakan mantra,
mengirimkan bola api dan panah gelap. Sementara itu, Rangers terus-menerus menembakkan panah dari busur mereka, menyebabkan serangkaian kerusakan pada Cobalt King. Di antara semua serangan ini, Zhao Yueru adalah orang yang memberikan kerusakan tertinggi dalam satu serangan, yaitu lebih dari 100 kerusakan. Mengikutinya, Blackie juga bisa menangani lebih dari 80 kerusakan dengan masing-masing panah gelapnya, sementara yang lain hanya menangani 40 hingga 50 kerusakan. Di bawah instruksi Si Feng dan serangan kombinasi yang konstan, Raja Cobalt menjadi tidak berdaya. Cobalt King terpaksa mundur, selangkah demi selangkah, hingga health power-nya terus berkurang tanpa jeda. Dari awal hingga akhir, itu terus-menerus dipaksa menjadi keadaan pasif, tidak dapat menampilkan potensi sebenarnya. Setelah terus-menerus diserang selama lebih dari 10 menit, health power Cobalt King telah berkurang hingga 30%. Mencapai batas memasuki kondisi berserk, tubuh Cobalt King mulai memperbesar ukurannya, dan ototnya membengkak. Setelah mengamuk, kita tidak akan bisa bertahan lama. Pemain jarak jauh menghentikan semua serangan Anda, dan Ems bersiap untuk mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa Anda untuk melarikan diri. Ingatlah untuk menarik perhatian bos sebelum berlari. Semua orang harus menjauhkan diri dari bos. Warriors lainnya, tunggu perintah saya untuk menggunakan cas. Penyihir yang memiliki skill restriksi semuanya harus bersiap-siap. Melihat Cobalt King mulai mengamuk, Si Feng mengingatkan dengan keras. Segera, dia terlalu menjauhkan diri dari Raja Cobalt. Lord Rainbows berserk bukanlah masalah kecil. Jika tidak ditangani dengan benar, maka hasilnya adalah penghapusan tim. Sekarang, peluang mereka untuk berhasil membegal Cobalt King bergantung pada apakah kedua Ems tersebut dapat bertahan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 106. Chapter 106 Pedang Abu 2. Ao, 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 petik 2. Raja Cobalt mengeluarkan raungan marah. Beberapa gelombang kejut diluncurkan dan menghantam tim, menyebabkan 60 hingga 70 kerusakan pada semua orang dengan setiap gelombang berturut-turut. Selain itu, para penyihir dalam tim terus-menerus dipaksa mundur ke belakang oleh setiap gelombang kejut, tidak punya pilihan selain bersandar ke dinding. Semut rendahan. Anda berani mencemari tanah suci ini dengan kehadiran Anda. Terimalah hukuman tiada. Kaki Cobalt King yang membesar tiba-tiba menginjak ke bawah, menyebabkan tanah batu dalam radius 5 yard retak dan mengirimkan puing-puing terbang ke udara. Setelah melihat kekuatan penghancur ini, kedua Ems itu mau tidak mau harus mengeluarkan keringat dingin di punggung mereka. Untungnya, mereka mundur selangkah lebih awal. Jika tidak, konsekuensi menerima hentakan itu tidak terbayangkan. Saat mereka berdua masih merayakannya, Cobalt King dengan erat menggenggam pedang besarnya dengan kedua tangannya. Tanpa peringatan, itu tiba-tiba menebas Great Sword di dua Ems dari kejauhan. Semburan aura pedang hitam mengiris udara, menghantam tubuh kedua pemain, dan menyebabkan lebih dari 600 kerusakan pada masing-masing pemain. Serangan area aura pedang. Snow yang lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa, setelah health power Cobalt King berkurang menjadi 30%, itu benar-benar akan beralih ke menyerang dari jarak jauh. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkannya masih sangat tinggi bahkan setelah kedua Ems mengaktifkan keterampilan penyelamatan nyawa mereka, mengurangi kerusakan yang mereka terima sebesar 50%. Kesulitan merampok Cobalt King tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Jika ciptain rank Cobalt King dapat melakukan hal yang sama, maka akan sangat beruntung jika perkiraan sebelumnya bisa mencapai tingkat keberhasilan 10%. Semua tabib menyembuhkan dua Ems. Pemain jarak jauh lainnya, jauhkan diri Anda dari dua Ems. Ems, perhatikan positioning Anda. Jangan biarkan diri Anda berada dalam jangkauan bos. Prajurit lainnya, bersiaplah untuk menggunakan cas untuk membatasi bos, Si Feng segera memerintahkan. Sebelum Si Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Cobalt mengambil tindakan. Itu melangkah keluar dari puing-puing dan tiba-tiba bergegas menuju Guardian Knight, Kola, yang pertama kali menahan agronya. Cobalt King mencapai Kola dalam sekejap. Cobalt King mengayunkan pedangnya yang terangkat, pedang itu membawa angin kencang saat turun. Sementara itu, Kola, yang menderita lebih dari 600 kerusakan dari serangan sebelumnya, bahkan tidak memiliki setengah dari total health power-nya. Jika dia menerima serangan ini sekarang, dia akan tiada dengan kepastian 100%. Mengikuti jatuhnya pedang besar, ledakan keras bergema, dan angin kencang menyelimuti seluruh aula. Mengapa saya masih hidup? Kola membuka matanya dan menemukan bahwa sekelilingnya tidak berubah menjadi hitam pekat. Sebaliknya, dia melihat punggung familiar berdiri di depannya.
Dia segera berteriak karena terkejut, "Saudara Feng! Lari cepat!" Meskipun si Feng telah menangkis serangan itu dengan kedua pedangnya, Raja Kobold sudah siap untuk mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Tidak dapat menggunakan pari lebih lama lagi, si Feng tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu keterampilan menyelamatkan nyawanya, pisau pertahanan. Kola tidak berani tinggal lebih lama lagi, buru-buru melarikan diri. Sementara itu, mantra penyembuhan dari 4 penyembuh yang baru saja mendarat di tubuh Kola, memulihkannya kembali ke health power penuhnya. Setelah melarikan diri sekitar 2 yard, Kola menoleh ke suara batu bata meledak di telinganya dan melihat awan debu naik ke udara. Setelah itu, si Feng berlari keluar dari awan debu, tidak berani tinggal setengah detik lebih lama. Bagaimanapun, Berserk Kobold King memiliki kemampuan untuk membegalnya secara instan. Tepat setelah si Feng kehabisan awan debu, Raja Kobold sudah mulai bersemangat. Namun, targetnya bukanlah si Feng, tetapi Kola yang melarikan diri. Gunakan cas untuk memblokirnya. Si Feng secara alami tidak akan membiarkan Raja Kobold mengambil jalannya. Segera setelah si Feng memerintahkan, ketiga berserkers yang menyaksikan mulai menggunakan cas secara berurutan. Pengisian pertama hanya menyebabkan Kobold King berhenti sebentar. Mengikutinya, pengisian kedua menyebabkannya mundur dengan 1 langkah, sedangkan pengisian ketiga membuatnya mundur dengan 2 langkah. Meskipun Kobold King tidak memasuki kondisi pingsan, itu cukup hanya dengan memiliki efek knockback. Setelah mereka selesai menggunakan cas, berserkers segera menyingkir. Namun, salah satunya sedikit lebih lambat, dan aura pedang yang berasal dari tebasan horizontal Raja Kobold melewatinya. Seketika, health power berserker turun menjadi 0, tubuhnya jatuh rata di tanah. Semakin pendek jaraknya, semakin besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan aura pedang Kobold King. Dalam jarak hanya 2 hingga 3 yard, satu serangan bisa langsung membegal MT health power penuh, belum lagi berserker yang health powernya lebih rendah dari MT. Namun, kematian berserker masih merupakan pengorbanan yang berharga. Paling tidak, berserker yang ditebang berhasil mendapatkan tim beberapa waktu, memungkinkan kedua EMS memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup. Para penyihir juga mulai menggunakan skill restriksi untuk membatasi bos, membuat kedua EMS menjadi lebih takut daripada terluka. 1. Di antara keterampilan yang paling membatasi Kobold King adalah cambuk jahat Blacky. Raja Kobold telah menyia-nyiakan cukup waktu untuk melarikan diri dari duri itu. Nova beku dari penyihir lain semuanya gagal memberikan efek beku pada Raja Kobold. Para penyihir juga menggunakannya untuk mengurangi kecepatan Kobold King, meski efeknya minimal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun Kola dan Ghost Chop dikejar kemana-mana oleh Kobold King, untungnya, keduanya masih bisa tetap hidup. Akhirnya, berserk Raja Kobold berakhir, mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, kecepatan pemulihan health powernya telah meningkat pesat saat mengamuk. Health powernya saat ini dipulihkan lebih dari 50%, yang berarti lebih dari 60.000 health power. Serang secara bergilir. Setelah Kobold Kings berserk berakhir, si Feng secara alami tidak akan memberikan kelonggaran kepada bos, segera memulai pembalasan mereka. Dengan 4 dari mereka menyerang secara bergilir, Kobold King sekali lagi ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, mereka berempat menjadi lebih terlatih dengan melakukan serangan bersama. Setelah beberapa menit, health power Kobold King turun menjadi 20%. Kali ini, Kobold King tidak mengamuk. Sebaliknya, ia meninggalkan pedang besarnya, mencabut 2 pedang panjang 1 tangan berwarna merah darah yang memiliki ukiran rune di dalamnya. Ia kemudian mulai mengacungkan pedangnya dengan liar. Raja Kobold berubah menjadi tornado yang menelan segalanya, dan apapun yang bersentuhan dengan bilahnya berubah menjadi abu. Langkah ini adalah salah satu ultimate Kobold King, Bladestorm. Semua berserker menggunakan cas, lalu segera mundur. Penyihir, gunakan semua keterampilan membatasi Anda, dan perhatikan untuk menghindari tornado. Tetaplah setidaknya 10 yard dari itu. Si Feng segera berteriak. Setelah berjuang sampai titik ini, semua orang di tim menjadi sangat mempercayai si Feng. Tanpa ragu-ragu, berserker segera menggunakan cas. Semua warriors, termasuk Gentle Snow, bergegas ke Kobold King, menabrakkan tubuh mereka ke Kobold King. Semua penyihir menggunakan Ice Spray, sedangkan Blacky menggunakan Evil Whip. 7 tanaman merambat duri mengikat kedua kaki Raja Kobold, segera mengurangi kecepatan Raja Kobold secara drastis. Kekuatan rotasinya juga melemah secara signifikan. Meskipun kecepatan dari Kobold King's Bladestorm telah melambat banyak,
dan kekuatannya berkurang sedikit, masih ada beberapa pemain yang tertelan olehnya, berubah menjadi pasta daging dalam waktu kurang dari 2 detik. Dalam durasi Blade Storm selama 15 detik, dari 20 pemain dalam tim, 6 telah tiada. Di antara mereka, ada 2 Berserkers, 1 Assassin, 1 Cleric, 1 Ranger, dan 1 Swordsman. Sementara itu, Cobalt King masih memiliki 10% dari total health power-nya. Melihat bahwa kedua AMS memiliki health power yang tergantung pada seutas benang, Cobalt King menindaklanjuti dengan menebas kedua pedangnya di kedua leher mereka. Saat kedua AMS akan bertemu pembuatnya, si Feng muncul di belakang Cobalt King. Abyssal Beam. Flash bergemuruh. Potong ganda. 9 rantai hitam pekat mengikat Raja Kobold, mencegahnya bergerak bahkan 1 langkah pun. Setelah menyelamatkan 2 AMS, si Feng menindaklanjuti dengan serangkaian tebasan di titik lemah Cobalt King. Kecepatan dia menarik pedangnya sangat cepat. Gentle Snow tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan kecepatan dan akurasi menggambar pedang si Feng. Namun, dia tidak menghentikan tindakannya saat dia terus menebas Cobalt King dengan pedang besarnya. Dalam waktu 3 detik, semua orang telah mengambil hampir 4000 health power dari Cobalt King, menurunkan health power-nya ke titik kritis. Raja Kobold benar-benar marah sekarang. Mengikuti aumannya, seluruh aula mulai bergetar. Ini adalah ultimate terakhir Cobalt King, Death Intimidation. Skill tersebut menyebabkan semua musuh dalam radius 50 yard jatuh ketakutan, tidak dapat menyerang selama 10 detik. Tiba-tiba, semua orang menjadi ketakutan, berdiri diam dan tidak bisa bergerak. Pada pemandangan ini, Raja Kobold mengungkapkan seringai yang menyerupai manusia. Ia mengacungkan pedang kembarnya saat memulai pembantaian. Dalam sekejap, itu telah merenggut nyawa seorang berserker dan assassin. Menyerang, pedang demi pedang, kedua AMS itu juga terbegal. Sementara itu, bahkan tidak 4 detik telah berlalu sejak Cobalt King menggunakan intimidasi kematian. Jika Cobalt King dibiarkan terus berjalan, semua orang akan tiada ketika 10 detik sudah habis. Setelah setengah dari seluruh tim tiada, si Feng menjadi target Cobalt King. Si Feng akhirnya bisa bergerak. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan fisiknya yang luar biasa, 2 ketahanannya terhadap rasa takut menjadi lebih tinggi dari pemain pada umumnya. Jadi, durasi efektif dari rasa takut yang ditimbulkan juga berkurang cukup banyak. Namun, pedang Cobalt King sudah turun. Tidak dapat menghindarinya, si Feng berteriak saat dia mengaktifkan Life Shield. Pada saat yang paling kritis, tepat ketika pedang besar Raja Kobold hendak mendarat di si Feng, pedang Abyssal telah berhasil memblokir serangan ini. Setelah itu, seluruh orang si Feng dikirim terbang darinya, dengan kerusakan lebih dari 640 poin muncul di atas kepalanya. Untungnya, si Feng memiliki lebih dari 1000 health power sekarang. Selain Life Shield yang menyerap beberapa kerusakan yang dia ambil, dia berhasil bertahan dari serangan Cobalt King. Namun, Life Shield juga dihancurkan oleh serangan ini. Melihat bahwa si Feng tidak tiada, Raja Kobold menjadi terperangah. Itu kemudian bergegas menuju si Feng, ingin memberinya pukulan terakhir. Phantom Kill. 9 naga tebas. Doppelganger si Feng menggunakan pari untuk memblokir serangan Cobalt King. Secara bersamaan, Doppelganger mengaktifkan Defensive Blade dan mampu menunda Cobalt King untuk beberapa waktu. Sementara itu, Cobalt King menerima serangan terus-menerus dari 9 Abyssal Blades. Health power-nya terus turun, menyisakan hanya 1% tersisa. Melihat bahwa cooldown untuk pedang pertahanannya sendiri telah selesai, si Feng juga mengaktifkan keterampilan itu. Dari jarak 10 yard, si Feng mulai menyerang Raja Kobold dengan aura pedang. Kerusakan lebih dari 100 poin terus muncul di atas kepala Cobalt King, mengambil health power-nya sedikit demi sedikit. Setelah Cobalt King berhasil menyingkirkan Doppelganger, sisa health power-nya bahkan tidak mencapai 300 poin. Tiba-tiba, ia membuang kedua pedangnya, mengirimnya menusuk ke arah si Feng. Sayangnya, kedua pedang itu diblokir oleh pisau pertahanan si Feng. Namun, Raja Kobold belum menyerah. Itu berubah menjadi seberkas bayangan, muncul di depan si Feng dalam sekejap mata dan mengirimkan tamparan ke si Feng dengan cakarnya. Pada saat ini, flash gemuruh si Feng telah menyelesaikan cooldown-nya. Memblokir cakar tajam dengan Crimson Blade, si Feng menebas leher Cobalt King dengan Abyssal Blade, pedangnya berubah menjadi sambaran petir saat mengenai sasarannya. Peng! Si Feng diledakkan ke dinding, dengan hanya seutas health power-nya yang tersisa. Di sisi lain, Cobalt King terbaring di lantai, tidak bergerak. Si Feng juga tiba-tiba naik 1 level, mencapai level 7.
Tumpukan besar barang jatuh. Di antara barang-barang ini, ada satu yang sangat mempesona. Item itu melepaskan cahaya perak iblis, membawa hawa dingin bagi mereka yang melihatnya. Ash Blade. Si Feng kaget setelah melihat barang ini. Benda ini adalah benda legendaris dari makam bulan gelap. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia hanya mendengar rumor tentangnya, dan tidak pernah benar-benar melihatnya sebelumnya.